ya, mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita. Saya lapor Bapak Presiden, kemarin misalnya ada satu kementerian, peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan. Tujuannya kan untuk sasaran, untuk kepentingan Republik Indonesia. Jadi peraturan itu harus diharmonisasi sehingga tetap tujuan itu tetap tercapai. Tujuan itu tetap tercapai. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada tujuan sehingga upaya-upaya yang kita lakukan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya bercontoh lagi. Tadi saya dibisikin lagi oleh Pak Sandi Uno mengenai pesawat terbang. Kita bikin peraturan tidak boleh asing 51%. Harus semua dalam negeri. Kalau dia sudah TPK, biarin aja. Biar aja bersaing, kan cuma 5 pelabuhan besar di Indonesia. Ya, saya udah bilang Pak Bu Nika waktu itu. Bali, Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang atau Medan apalagi itu. Ya suruh bersaing. Kita mau bikin, minggu depan sudah saya minta kita rapat, kita akan harmonisasikan peraturan itu semua. Karena kalau pesawat kurang, bayangkan mau ke Bali harus lewat mana dulu? Lewat Kuala Lumpur dulu. Kan kosnya jadi tinggi. Ya Garuda harus berani bersaing. Airline harus bersaing. Jadi jangan dilindungin terus. Semua harus profesional. Nah kalau itu kita lakukan, kita berani melakukan itu, saya kira baru Indonesia ini makin baik ke depan. Jadi jangan dicekoin aja terus-terusan. Ini dia harus subsidi di Indonesia Timur. Ya suruh aja yang investasi sini subsidi juga di fuel di Indonesia Timur. Dan saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten dan untungnya makin banyak dan makin efisien. Dia harus berani bersaing dengan yang lain. Masa kalah dengan Singapura? Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong agak orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa kita kalah dengan yang lain. Kita kurang, memang kurang. Yang itu yang sedang kita perbaikin. Seperti hiburan, tadi Pak Odo lapor sama saya. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa? Ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja. Saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Ini orang hebat-hebat kok. Tapi kita harus kompak semua. Ya kita sontek aja dulu kalau kita belum tahu. Kita adjust kiri kanan kita untuk tadi kepentingan nasional kita. Kenapa susah amat? Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan, bukan tidak boleh dikritik. Kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia. Orang waktu katalog main pertama, saya ingat 2 tahun yang lalu, semua pesimis dengan itu. Hari ini, Anda lihat tadi angka-angka itu. Walaupun kita belum semua puas, karena saya minta Pak Teh, audit itu, benar nggak buatan dalam negeri? Terus beliau bilang, Pak, iya mah ayah keneh yang, saya bahasa Sunda lagi. Ini ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya bilang gas saja, saya bilang sama dia. Saya takut kamu. Gas saja. Kelapa sawit sama juga gitu. Gas saja saya bilang. Kenapa? Sepanjang kita tidak ada konflik of interest dan itu kepentingan nasional, kenapa mesti takut? Kan kita yang punya. Kan kita buat untuk sama-sama. Yang ngatur kita-kita juga semua. Jadi teman-teman sekalian, saya titip. Kita harus bicara betul-betul proaktif membuat yang terbaik buat negara ini. Juga tadi rancangan undang-undang P3DN ini maksud kita sebenarnya juga untuk tadi melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang
ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya GovTech itu, digitalisasi itu kunci. Saya ulangi, GovTech itu ada kunci. Kita udah hilirisasi, udah ini semua kita masuk terus. Ini e-katalog, nggak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Oh sempurna kalau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga duluan silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lanjutkan sukses story kita ini. Negara lain lihat Kenya. Kenya kemarin mengkopi 100% e-katalog kita. Presiden Ruto-nya itu bilang ke saya, kami tiru Indonesia. Jadi ada yang niru kita banyak. Dan ada teman-teman saya dari negara lain, tetangga kita bilang, wah Indonesia itu berubah hari ini. Ada teman saya kemarin investor untuk bikin bikin semikonduktor. Dia investasi di India. Dia bilang saya datang di Jakarta, itu luar biasa sekarang perubahannya. Ada lagi teman saya datang investor juga semikonduktor dari Taiwan. Dia bilang di airport penerimaan kita jauh lebih efisien daripada waktu yang lalu. Mungkin lebih baik dari Taipei.